Ya itu spiritual juga tuh konsep hidup gue kok, nggak usah dilawan deh, ikutin aja. Di titik mana akhirnya lo punya fase gue harus bikin sendiri nih event musik? Di titik mana ya? Sebenarnya gue nggak pernah terfikirkan untuk. Tapi pernah nggak sih dalam hidup lo tuh ngerasa gue down sini sebenarnya nih, di balik gue santai ini gue sebenarnya lagi kecewa, lagi lowest point lo tuh pernah nggak lo lewatin? Pernah sih, mungkin ada beberapa tahap kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Sehat ya? Sehat terus. Puasa Jangan sampai lancar? enggak lancar terus. Oke, alhamdulillah. Nggak boleh nggak lancar, harus Bener. setahun cuma 30 hari kok. Bener. Kalau nggak sholat itu Nggak enak. Nggak rasanya. enak. Nggak nyampe, lebarannya nggak lewat ibaratnya. asik. Bener, tapi bener. Iya. Setuju. Suasananya kok. Bener. Karena kalau puasa tuh ada bolong satu tuh kayak makna gue puasa ngapain lagi kecuali lu sakit ya gitu. Walaupun bisa dibayar ya. Iya. Tapi beda rasanya sih. Beda rasanya. Bener. Kayak abis lu yang batal, besokannya kayak makna puasa gua ngapain lagi ya? Kalau lu batal sengaja ya gitu. Iya, kecuali lu bener, musafir atau sakit gitu. Iya. Kayak gitu rasanya gua. Tuh dengerin. Iya. Bener. Nah makanya nih Cu, kita sekarang nih ada di segmennya Ramadan Journey-nya Connect. Journey-nya. Ramadan Journey. Jadi memang pasti setiap orang tuh di bulan Ramadan punya cerita-cerita, punya hal-hal yang mungkin menyentuh spiritualnya dia. Betul. Karena kan Ramadan emang paling spesial tuh. Dalam soalnya kok. Paling dalam bener. Kita makin erat sama keluarga dari sisi bukbernya, sahur. Jadi spesial lah. Historinya banyak, segala hal kayak spesial gitu loh bulan Ramadan. Bener. Nah makanya kita akan rilis nih di Connect. Ya, Connect. Nah, Connect ini merupakan konten platform. Tapi di situ tuh nggak ada infotainment, nggak ada hoax, nggak ada berita kriminal, pokoknya semuanya positif. Konkret semua tuh ya? Konkret semua. Nggak ada penggiringan segala macam. Nggak ada. Nah uniknya lagi nih Cup, di sini itu apabila lo baca artikel atau nonton videonya, ada reward. Baca dapat reward? Iya, yaitu berupa Connect Coin. Dapat koin. Iya, jadi kan kalau kita nonton apa biasanya skip, terus kalau baca artikel scroll. Ini kalau lo baca artikelnya dengan baik, itu dapat koin. Cara taunya si Connect, cara tahu kita baca artikel dengan baik atau enggak gimana? Nah, kayaknya mereka punya waktu tertentu lo baca di situ selama 2 menit misalnya. Stay, nanti tuh mereka tuh punya ininya lah. Punya sistemnya lah. Menarik juga ya. Nah, ada rewardnya itu dari iPhone 14 sampai motor. Wah, serius? Gue udah punya dua-duanya lagi, jadi gue nggak usah baca ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jual lagi bisa. Gitu Cup. Jadi ini buat teman-teman kita, lo bisa registrasi di www.connect.id. Betul. Kayak Kapan gitu. lagi baca berita dapat hadiah? Bener. Keren, Connect keren. Nggak boleh pakai joki yang baca harus lu. Gila sampai pakai joki baca artikel pakai joki. Iya kan bisa kan? Bisa aja ada kok, jasanya bisa jadi. Karena jasa posting Insta Story dari iPhone aja ada sekarang. Iya benar. Orang kan nggak mau kelihatan repostnya dari Android gitu, karena Android kan kotak, kalau iPhone kan agak gitu tuh. Iya benar. Ada jasanya itu. Iya benar. Baru denger gue nih. 5.000 apa per. Serius? Iya, jadi Instastory postingannya, gue pengen kelihatan postingan repost story gue dari iPhone dong. Ada itu yang pakai jasanya. Semuanya dijasain kok. Bener kata Kus. Jangan kan begitu. Akun Jakarta Keras. Penyewaan motor Vespa buat bukber. Bener. Iya tahu kan? Buat sewain bukber ya. Iya, Nmax. Waduh. Buat nyewa, buat datang ke situ gitu ya. Iya. Biar kelihatan, wah keren udah loh pakai sukses nih. Vespa. Gitu. Repot besok-besokannya tuh kok. Bener. Kalau misalkan, ayo dong, lu ada Vespa kan yuk sama gue yuk gitu. Lagi di bengkel. Kayak kasino jadinya lu. Bener, kayak Sanwani ya. Iya, kayak Sanwani. Bener. Semuanya bisa jadi jasa kok di Indonesia tuh. Berkah juga tuh kok. Bener. Selama halal ya. Sama halal. Iya. Karena semuanya kan asal terkonek. Sesuai nih. Connect, benar. Betul. Oh dari sini ya, Connect. CONNX. X-nya tambah 2 bahaya ya? Bahaya, jangan. Cup nih, di masa transisi pandemi, nama lu kembali naik nih. Anak kembali naik, baru naik kayaknya kok. Enggak dong, gue udah denger lu dari zamannya yang sebelumnya. Iya. Cuma di sini masa transisi pandemi After mau pandemi. berakhir ya kan? Ya.
Pesta Pora berkibar tuh. Iya. Tapi sebelum itu lo emang terjun di dunia musik ya? Iya, di industri musik ya khususnya ya? Betul. Terus lo manggung-manggung, juga panggung ke panggung, emang di I.O juga segala macam. Itu beririsan sama lo lah. Tapi kenapa lo memilih industri musik awalnya? Harusnya lu tanya ke industri musik, kenapa industri musik memilih gua kok? Wah, berjodoh nih ya? Jangan gua yang ditanya, coba lu tanya industri musik. Bener. Besok lu undang interview nih industri musik di sini. Bener. Dia lusa sih jadwalnya. Ya? Iya, jadi lu dulu. Keren. Gua udah lama banget gak ketemu dia tuh. Apalagi sama puasa. Gendutan sekarang? Iya. Kebanyakan sambel kayaknya. Iya, sama karbo ya. Benar. Keren. Tapi itu pertanyaan yang ambigu sebenarnya. Gua agak bingung juga menjawabnya kalau ngomongin kenapa gue milih industri musik. Ya kalau karena suka kan standar banget jawabannya. Karena emang udah terlanjur kecemplung, ya udah gitu. Karena emang tadinya. Jadi gini, dari yang ngeband sih pastilah ya. Ngeband dulu terus pada akhirnya nggak ada juntrungannya. Terus kuliah juga nggak ada juntrungannya saat itu. Saat dapat surat panggilan kampus, gue ngontak temen gue yang emang temen ngeband gue tapi bukan anak band lah, dia yang ngurusin dulu sempat jadi manajernya Pestol Air lah si Adit gitu. Gue ngontak, lu nggak ada kerjaan gitu. Gue karena frustasi lah dapat surat panggilan kuliah, kayak udahlah kerja aja gue. Gue nanya dia, ada nih yuk ikut gue aja. Dia kerja di The Major saat itu. Ya udah dari situ gue masuk deh. Akhirnya masuk ke ranah industri musik yang emang gue baru masuk nih industri musik, sebelumnya ngeband doang kan. Gue jadi tahu secara sudut pandang dari sisi label. Di saat itu lo jadi apa tuh Cup? Di saat baru masuk tuh? Suruh bantuin apaan aja waktu itu ya, bantuin buat jadi orang promo. Jadi ada band promo ke radio mana, gue suruh nemenin. Terus ngurusin jadi orang event juga buat ngukur-ngukur venue, pokoknya apa aja lah gitu. Orang produksi juga ya? Iya, orang produksi juga. Loading. Gitu. Talent koordinator juga gitu. Jadi lebih ke udahlah apa aja gitu, karena gue juga nggak berekspektasi gue harus jadi orang apa gitu saat itu. Jadi kayak udahlah, gue jalanin aja. 2008 tuh ya? 2007-an, 2007 sebenarnya. Ya itu spiritual juga tuh. Konsep hidup gue kok nggak usah dilawan deh, ikutin aja. Benar. Dan lu juga suka. Iya. Iya, benar. Nggak demanding, nggak apa gitu. Iya. Jalanin aja. Gue juga kalau dirunut dari waktu itu sampai sekarang, gue nggak kepikiran gue bakal kayak sekarang gitu ibaratnya. Jalanin aja udah. Benar. Berkembang. Sampai di sini ya gue gimana waktu itu ya? Nggak juga gue caranya gimana gitu. Itu lo berarti ngejalaninnya enjoy Cup. Kalau enjoy nggak berasa tuh. Betul. Biasanya. Betul. Enak-enak aja jalan. Iya, fun lo. Tau nggak dibebanin atau kayak nggak kerja kali gue jalan. Jadi kayak ya kalau ngomongin perjalanan sebenarnya si David juga bagian dari perjalanan gue nih. Dulu naik motor bareng dia gitu, ngeband, audisi kemana-mana gitu. Iya. Ikutin dia. Salah satu adalah di journey hidup gue ada dia. Wah, mantap. Motor Mio-nya dia tuh ada tuh di bagian hidup gue. Since day one support. Gila. Iya seperti itu sih kok. Terus di titik mana akhirnya lo punya fase gue harus bikin sendiri nih event musik? Di titik mana ya? Sebenarnya gue nggak pernah terfikirkan untuk bikin festival ya. Gue undur diri dari The Majors dan Synchronize kan 2021 tuh. Saat itu nggak kepikiran bikin festival. Gue kayak udah festival ya barangkali gue bisa bantuin Synchronize kali nanti gitu. Gue bikin bisnis gue sendiri, bos kreator. Itu kan dari 2020 sebenarnya. Yang emang fokusnya udah sebagai I.O aja. Sebagai I.O activation sebuah brand rokok lah saat itu. Ya udah, kalaupun mau bikin pertunjukan juga yang single konser aja lah, nggak usah bikin festival gitu. Lebih ke situ saat itu juga bikinnya. Nah baru ada tuh bulan puasa kok. Tahun lalu 2022. Oke. Puasa pokoknya abis Maretnya kan gue bikin ada Popstar namanya di bengkel tuh 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Terus Jumat, Sabtu, Minggunya gue bantuin Joyland Festival di Bali saat itu, festival pertama kali yang akhirnya boleh dilaksanakan lagi ya. Iya. Yang di Bali tuh yang semua datang tuh, presiden datang, Kemenko Marves datang segala macam gitu.
Habis itu ngeliat ada kesempatan tadi pengen bikin single konser aja kok. Puasa minggu kedua kayak gue kan maksudnya narsisnya gue, expertise gue kan di festival ya, masa gue berhenti bikin festival ya. Terus kayak udah bikin festival deh. Namanya gue pengen bikin festival namanya pengen nama yang to the point gitu, Pestapora lah. Gue salah satu fans dari kata-kata Pestapora lah gitu. Pengen bikin Pestapora, cek di Haki belum ada yang daftarin, belum pernah ada festival namanya Pestapora. Gue daftarin deh, gue daftarin Pestapora, gue cari akun Instagramnya ada yang pakai gitu, orang Indonesia tapi udah tinggal di luar negeri gitu. Gue DM karena nggak pernah aktif, akhirnya dia ngejual akunnya, gue bayarin, gue siapin program festivalnya, gue kontakin bandnya. Minggu ketiga announcement. 1 minggu doang tuh prosesnya, beneran dadakan. Wah gila. Beneran dadakan kok, itu kali ya, berkah puasa kali ya. Iya benar. Itu beneran dadakan, proses 1 minggu. Minggu ketiga announcement, minggu keempat jualan tiket. Terus abis lebaran 4 hari jualan tiket lagi, itu udah laku 18.000 tiket. Gila. Kayak, wah serius nih gue kayak. Tadi target gue 10.000 sampai 15.000 lah per harinya maksimal gitu. Iya. Itu 18.000 tiket per hari langsung laku kayak, wah jadi serius nih gue kayak. Iya bener-bener, kan gue datang. Iya makanya. Abis itu baru, ya udah akhirnya ya udah Pestapora deh gue jadiin sebagai ya baby gue gitu. Karena gue punya gambaran. Ada salah satu kutipannya Budiman Hakim gitu, Om Bud, kayak ya dalam hidup lo harus ada yang bisa lo tinggalin gitu di hidup. Entah lo pernah nulis buku kah, entah lo pernah bikin karya sesuatu kah. Legacy. Gitu. Iya legacy gitulah. Iya. Gitu. Makanya gue kayak ya kalau ngomongin yang sebelumnya kan sinkronis kan, enggak, gue pekerja di situ, gue sebagai pekerja di sana gitu, bukan on by gue gitu. Iya, jadi bener. Kayak beda itu. Ya udah gue create deh. Yang emang ya gue punya bos kreator, gue punya Pestapora atau IP lainnya gitu. Jadi baru mulai gue sebenarnya tahun lalu baru mulai kayak ya bikin deh gitu. Dan Pestapora berjalan lancar dan alhamdulillah di luar ekspektasi semuanya, kayak wah jadi makin serius nih. Gitu ya? Jadi justru lu sesantai itu ngejalanin ya? Iya. Oke. Gokil sih. Karena gue pikir, wah ini dipikirin udah berapa tahun lalu kali ini. Enggak justru ya? Gokil. Beneran, wallahi demi Allah deh tuh. Minggu kedua puasa kepikiran, minggu ketiga announcement, minggu keempat jualan tiket udah. Kayak orang kantor gue juga kayak, ini bikin festival ya beneran nih. Orang band-band gue kontak sendiri langsung, gue langsung sponsor izin. Masuk. Ya sponsor gue nggak nyari sponsor dulu, udah announcement dulu. Udah ternyata jadi banyak omongan kan. Ya banyak sponsor yang ngontak, akhirnya gue datang ke sponsor, gue udah bawa data nih, gue udah jual sekian banyak tiket gitu, gue jadi ke sponsor kayak gitu. Gokil. Jadi kayak ya udah, nggak tidak berstrategi dengan matang sebenarnya, udah jalanin aja nanti yang tulus. Nah tahun ini karena dipikirin lebih matang, harusnya lebih nggak matang-matang banget juga sebenarnya sih. Ya udah announcement, jualan tiket, bandnya udah tahu mau gimana, cuman lebih panjang aja waktu promosinya gitu. Lebih gitu. Ya ada beberapa hal yang jadinya lebih gua concernin gitulah. Oke. September kan? September betul. Selalu minggu ketiga, pokoknya di range minggu itulah pasti Pestapora. Iya. 22 sampai 24 September tahun ini. Betul. Siap. Datang dong. Datang. Harus dong. Karena nggak bentrok sama Local Fest. Iya jangan. Kan Local Fest gue main. Main juga, bener 4 kota di kita. Janji tuh ya, janji ya. Janji bener. Nanti gue minta potongan ini ya, Local Fest 4 kota main. Gue, nih kok kata lu main, gue nggak jadi main. Gue gitu, ini udah dijanjiin. Gue posting di Instagram nanti. Cup, sekarang kita masuk ke keluarga nih. Keluarga. Ya kan memang. Keluar nggak? Keluar nggak? Belum ya? Belum. Cup, bini itu memang dari luar ya? Ya bini gue tuh Indo lah lebih tepatnya. Indo. Ada keturunan Jermannya. Tapi lahir di Aussie. Lahirnya di Australia. Bokapnya kan orang Indonesia bokapnya. Oke. Tahun 73 74 gitu merantau ke Australia. Ya terlahirlah dia di sana. Oke. Baru 90-an balik ke Indonesia gitu. Oke. Ada budaya-budaya yang masih ada bule-bulenya banget gak? Masih. Misalnya apa tuh? Ya dalam hal yang ngurus anak iya, dalam hal makanan iya, dalam hal treatment
ya treatment hidupnya kan beda ya kurang lebih ya. Iya benar. Kalau bule sama sini ya ada treatment makanan terutama lah ya. Tapi biasanya Indo kalau udah dari kecil di Indonesia sih nggak dia masih karena kan treatment orang tuanya masih gitu juga kan. Terus suka bolak-balik Cup, masih ada keluarga di sana? Masih di sana. Ya masih pas pandemi kan emang sulit karena karantina dan lain-lain, belum sempet baru tahun depan kayaknya mau. Tapi gue lumayan penasaran nih, baru dicat apa gimana kok? Studionya kok? Oh iya, emang gue kebetulan setiap bulan puasa gue pasti ngecat biar fresh. Emang konsep nih ya? Cat belum selesai atau emang belum selesai? Emang belum selesai. Tapi sedap sih warnanya nih dari tapi kece ya? Iya, mantul gitu loh kalau kena lampu gitu, solid gitu. Solid bener. Apps nih catnya? Avian. Oh, Avian? Avian, gue sih udah kurang lebih 8 tahun ya pakai itu. Keren. Lo emang biasanya kalau bulan puasa tuh orang apa perlu kebutuhan event lo mungkin? Nah, gue pandemi saking randomnya pernah ngecat rumah kok. Oh gitu? Randomnya nggak tahu apa yang mau gue lakuin, gue cat rumah. Kebetulan belinya Avian juga waktu itu. Bener, awet kan? Awet dan solid warnanya itu. Bener. Karena gue minta rekomendasi tukangnya kan apa waktu itu? Ya Avian aja nih gitu. Cuman gue nggak ingat lah jenisnya apa nih. Kalau ini apa nih? Nah lu tapi kepikiran nggak untuk dipakai di event? Kalau dipakai di event sih iya, karena gue pengen si Pestapora tuh pengen gue rubah gitu loh warnanya kalau lo ngeliat venue-nya gitu. Tapi ini gue lumayan penasaran, gue kan orang yang nggak notice sama cat, ternyata kan ada jenis-jenisnya. Iya betul. Ini solid banget nih, apa nih kok? Yang ini? Kalau yang di dalam, itu interior ya. Itu super silk anti noda. Oke. Cuma saran gue kalau buat event itu kan outdoor. Betul. Itu beda lagi, yaitu lo pakai cat tembok eksterior SunGuard All in One dari Avian brand, warnanya gak pudar-pudar dan tangguh melawan cuaca ekstrim. Aman ya? Bahkan sampai 15 tahun. Wih, itu berarti ngecat pertama nih kok. Iya. Kan cicilan KPR 15 tahun. Cicilannya selesai, catnya masih awet ya. Bener. Asal bunganya nggak floating ya. Iya bener. Patokannya itu ya, patokannya ya. Patokannya itu. Nih, coba nih cicilan gua selesai, catnya masih aman apa enggak nih gitu. Iya. Itu bisa jadiin experience tuh. Avian mungkin bisa jadiin experience tuh. Bener. Disewain satu rumah, dicat nih coba 15 tahun lu cicil, catnya berubah nggak gitu. Bener. Pudar nggak nih? Gitu ya. Betul. Gitu, oke juga nih. Iya dong. Boleh kali buat Pestapora ya? Boleh dong. Pokoknya buat outdoor kita biasa pakai cat tembok eksterior SunGuard All in One dari Avian brand. I love Avian. I love Avian juga. Ini efek sinar matahari pada tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. SunGuard All in One. Dengan puluhan ribu warna pilihan. SunGuard All in One. Warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Avian Brands. Nah sekarang kita balik ke seni nih. Keluarga. Sini lagi. Tapi orang tua mungkin ya. Di saat lo memilih jatuh cinta sama dunia seni, itu orang tua responnya gimana tuh di awal? Sebenarnya sih mereka kayak orang tua gue dari kecil sih emang ya udah lu jalanin aja asal lu tanggung jawab deh gitu. Kalau ngomong support mau support aja, anaknya mau main bola support, ya bentuk support orang tua kan dengan ya mau sekolahin sepak bola, mau beliin sepatu bola gitu lah ya. Support aja ya udah jalanin aja, kayak masuk ke musik juga support aja gitu, beliin alat musik segala macam gitu. Ya mereka intinya support aja, cuman pas saat kuliah aja yang kayak gue pengen kuliah. Waktu itu pengen kuliah di IKJ kan, karena saat tahun gua kuliah kan IKJ kan populer banget ya. Iya. Banyak band yang besar dari sana saat itu. Bang Jimmy, Upstairs, Naif. Gitu. Banyak band yang besar dari sana, Kelapa Etis, Naif segala macam, pengen kuliah di sana lah gitu. Dan kayak gue intunya di kayak gituan deh, gue pikir kayak gitu kan. Nah pas saat itu kayak mereka baru kayak ada omongan kayak nggak mau coba yang umum aja gitu. Karena saat itu kan kuliah itu kerjaannya belum kayak sekarang kok. Tahun itu kan kayak semua yang berhubungan dengan desain dibutuhin di semua kerjaan kan. Bener. Dulu kan belum, sekarang kan kayak daripada lu butuh finance, udah finance bisa gue cari gampang lah. Orang desain sekarang paling penting kan. Bener. Orang kreatif lah lebih tepatnya. Orang kreatif sekarang kan yang dicari. Dulu kan belum segitunya. Jadi kayak mungkin ngelihatnya masih kayak udah yang ini aja nggak apa-apa, lu tetap main musik tapi lu kuliahnya ngambil yang sini aja buat modal lah gitu ibaratnya. Ya akhirnya kuliahnya nyambungnya ke akuntansi. Cup, tadi sedikit banyak lo bercerita lo hidup jalanin aja, terus juga lo termasuk yang santai dalam mempersiapkan Pestapora yang kemarin berjalan lancar.
ya lu santai lah nih. Tapi pernah nggak sih dalam hidup lu tuh ngerasa gue down sini sebenarnya nih, di balik gue santai nih gue sebenarnya lagi kecewa, lagi lowest point lu tuh pernah nggak lu lewatin? Pernah sih, mungkin ada beberapa tahap kali ya kalau ngomongin lowest point tuh kadang kita juga nggak lowest point kita di mana ya gitu. Kita ngerasa kok gue kayak kosong banget ya, padahal gue lagi sibuk banget tapi kok gue kosong banget gitu. Bener. Ya lowest point tertinggi dirasa tuh ya kemarin pandemi sebenarnya kan. Iya. Karena lu nggak tahu itu ujungnya ada di mana gitu. Terus ada beberapa kerjaan yang baru dimulai kayak wah gue nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain ya gue ya buat nafkahin keluarga lah saat itu kan. Karena concern gue keluarga, kerjaan gue kan offline banget kan. Pasti. Gimana gue nafkahin keluarga ya lagi dan lagi karena gue kayak gue juga nggak tahu, ada aja jalannya dikasih aja gitu. Karena mungkin tidak ngoyo juga, tapi itu lowest point tertinggi gue tuh asam lambung terus gue tuh 3 bulan. Asam lambung terus. Kayak nggak tenang. Hidup tuh kayak nggak tenang nih, gue kayak mau sampai kapan ya, apa yang bisa gue lakuin ya, gue mesti gimana ya. Terus apalagi saat itu kan si bos kreator itu baru dibikin kan. Kita udah jalan dapet 38 titik waktu itu ngejalanin eventnya perusahaan rokok itulah. Ya udah akhirnya kita kan udah ada bisnis yang kita lakukan lah ya gitu, baru jalan 2 titik gone kan, kayak bisnis ini kan ada hubungannya sama loan segala macam gitu kayak lu stres di situ tuh, belum lagi nih gue gimana ya, karena saat itu 2019 tuh gue all out banget karena gue lagi udah gue bangun rumah deh, gue all out banget kan. Gue all out 2020 karena wah Ucup Pop bagus, waktu itu masih jadi manajer Bara Suara juga, Bara Suara jadwalnya masih banyak. Masih jadi manajer Danila juga, Danila jadwalnya masih banyak. Betul. Synchronize juga saat itu potensinya lagi bagus lagi gila, gitu. Di awal tahun udah jualan tiket langsung sold out cepet. Jadi kayak semua yang gue lakuin kayak wah cerah nih 2020 gue gitu. Makanya 2019 all out tabungan abisin, bangun rumah. Negara api menyerang. Bamzit zat zat zambambib. Gak berani tuh buka MBCA ngecek info saldo tuh, gak berani. Bener. Kayak info saldo nih. Mutasi merah semua. Iya, mutasi merah itu birunya cuma di akhir tuh, yang di akhir-akhir yang cuma nilainya 100 kadang. Atau 1000 berapa gitu, yang kayak dapat bunga gitu. Iya, benar. Itu karena ada ketakutan kan kok, ada ketakutan kayak wah gimana ya ini sampai kapan ya, terus kalau gue gini gimana ya, terus nanti orang tua gue gimana ya, terus anak gue nanti gimana ya, gue wah kayak karena banyak banget kayak benar. Kayak lu panik sendiri kan. Iya, mental kena lah. Ya mental kena banget itu kok, mental kena banget, terus kayak makanya akhirnya dapat rilisnya tuh kayak oh ya sepedahan. Ditambah lagi stresnya gue nggak bisa rilis karena nggak mungkin main bola kan nih. Bener. Nggak ada ketemu buat olahraga apalagi gitu. Olahraga kontak fisik nggak boleh. Iya, nonton bola pun bolanya berhenti kan saat itu. Bener. Gue nonton apaan ya gitu, nggak bisa nonton bola, nggak bisa main bola, nggak bisa ketemu orang. Nonton film juga gue bukan penikmat film gitu kayak. Main sama anak oke lah gitu, cuman 3 bulan kan intens itu kayak wah itu gue nggak 3 bulan sih Cup, sepanjang tahun 2020 menurut tapi 2020 kan abis lebaran 2020 itu orang udah mulai cuek tuh, mulai keluar kan kok, itu mulai ketemu titik terang tuh. Tapi kan sebelum itu kan dari Maret sampai Juni. Mall tutup tuh chaos tuh. Iya. Itu mall ditutup gue kayak wah ini seluruh dunia kayak zombie nih. Iya, Maret sampai Juni itu, Maret sampai Juni ada tempat-tempat jajan masih dibuka, tapi kan kayak elunya juga panik gitu. Iya. Insecure juga, ya lowest point gue. Ya itu mungkin salah satu lowest point gue ya. Gue mungkin dulu pernah ketemu lowest point, tapi lowest point orang sebelum nikah kan biasanya karena cinta doang kan ya. Iya, benar. Emang ada lowest point orang sebelum nikah disebabkan bukan karena cinta, ya mungkin karena orang tua, mungkin bisa aja kali. Jadi. Tapi kebanyakan karena cinta deh. Iya lah ya. Wah, gue titik terendah gue nih kenapa, emang gue habis putus. Iya benar. Iya. Bener. Titik terendah lu karena cinta mah. Apalagi kalau kita sekarang udah nikah, nggak ada tuh titik terendah karena cinta. Gak ada papanya tuh ya. Gak ada papanya. Bener. Gue bilang kayak ya titik terendah gue sebelum nikah ya karena kebanyakan ya karena cewek lah ya, karena kerjaan, karena gue orangnya nothing tulus, kayak ngikutin aja, nggak pernah gue ambil pusing kok gitu. Iya. Lebih kayak gitu tuh pas udah punya keluarga tuh kayak wah ya itu kepikiran kayak
sampai kapan ya gue bisa nafkahin keluarga gue ya gitu. Kalau begini terus gue mesti gimana ya gitu, gue mesti ngapain ya gitu. Apa gue harus jadi selebgram ya? Karena saat itu yang ngidupin gue itu juga, itu karena kan kerjaan Danila banyak dari situ kan. Iya. Selebgram, ditambah lagi gue waktu itu manajerin Andika kan. Andika juga jadwalnya udah banyak tuh. Oh iya. Terus akhirnya ya banyak postingan-postingan yang saat itu kan gue followers gue paling baru berapa 10.000 waktu itu tuh. 10.000 kayak nggak belum yang ya justru malah yang ngehidupin gue saat pandemi itu ya Danila. Karena banyak postingan dia. Benar. Sinkronis juga akhirnya bikin di TV kan. Gopa itu hostnya. Iya. Sama Reza Candika ya? Sama Candika. Iya. Terus si Ucu Pop juga nggak ada. Gua akhirnya ada si bos kreator ada kerjaan apa gitu itu habis lebaran semua tuh. Oke. Nah itu tuh bener emang pelan-pelan berangsur-angsur spesialnya bulan puasa tuh kok. Nah itu tuh. Makanya lowest point lu bisa berubah menjadi hal jadi solusi gitu. Karena bener. Spiritual tuh gue yakin banget karena ditambah lagi gue ada kejadian di saat itu pandemi tuh tiba-tiba ya pokoknya gue ada kejadian lah tiba-tiba intinya gue di rumah gue disamperin polisi saat itu. Serius lu? Iya disamperin polisi lah, gue ada yang menuduh gue sebagai bandar. Wah bener lu? Gue kayak wah gila banget, itu tambah panik lagi kan, parno lagi. Padahal lu kalau kartu iya lu Pak, bandar kartu, tapi saya gue bilang Pak, wah itu yang dulu berarti tahu gue ngeliat dari luar doang nih, gue bilang gitu. Karena kalau orang yang tahu gue, kelihatan gue kayak orang mabok terus kan gitu. Padahal gue nggak, kalau yang legal gue bilang ke polisi kalau ngomongin yang legal, gue banyak nih, gue bilang kayak gitu. Minuman. Kalau ngomongin legal, tapi kalau yang itu nggak pernah gue nggak berani karena gue ngeliat kayak ya itu resiko gue penjara, gue nggak mau yang dekat-dekat sama hal yang beresiko itu gitu. Wah gokil, baru tahu nih gue. Iya nggak pernah gue ceritain juga di mana-mana ini. Cup, gue liat kemana-mana lu bawa tas nih. Harus kok. Tapi ada bedanya nggak sih di bulan puasa ini isi tas lu tuh apa aja? Oh lu penasaran lihat tas gue ya? Penasaran. Pertama nanti gue kasih lihat coba tas gue deh. Nah ini dia. Nah dia tas nih. Gua nih. Tapi kalau pertanyaannya lu kemana-mana bawa tas, gue biar kelihatan kayak anak kuliahan terus. Lebih ke situ. Makanya pakai tas. Nah kalau ngomongin barang yang mesti ada di tas gue, dari awal pertama ini kok. Nih gue yang selalu gue bawa kemana-mana nih. Gue selalu bawa ini kok. Widih. Gimbot. Zaman kita kecil tuh. Iya, tapi dia baru kok. Ini banyak gamenya, ada 416. Anjrit. Game Nintendo semua. Keren. Jadi nggak bergantung sinyal, jadi gue bisa main kapan aja. Kalau di pesawat ya. Iya, bener-bener. Gue mau beli nih. Iya, bisa main nih. Satu. Keren. Dompet bukan barang lah ya, nggak usah masuk barang ya. Iya, nggak usah masuk. Biasanya gue selalu bawa ini kok, sikat gigi. Serius lu? Iya, sama odolnya pasti. Oke. Gue kayak suka nggak nyamanan sama gigi sebenarnya kok. Misalnya kayak abis makan gitu kayak nggak enak gue sikat gigi biasanya. Oke. Di pesawat juga biasa abis tidur bangun pesawat kan kayak gue pasti sikat gigi. Sikat gigi pasti. AirPods. Pasti itu 3. Iya, itu 3. Sudah 3 tuh. Dompet udah nggak masuk lah ya. Dompet udah nggak masuk. Sama laptop. Pasti 4. Nah kalau kerjaan semua di situ tuh. Betul. Nah kalau Ramadan ada bedanya kok, gue mesti standby terus. Apa tuh? Gue selalu bawa ini kok. Nih. Wah, teh pucuk harum. Betul. Kenapa gue selalu bawa ini? Karena kadang gue suka kebukanya lagi di jalan, gitu. Jadi buka tas ada pasti. Bener. Nah kan kadang orang suka concern kayak wah pucuk harum emang kalau nggak dingin enak. Nggak dingin juga. Bener. Ternyata suhu tas tuh bisa bikin adem. Pucuk harum juga udah enak kalau nggak dingin. Jadi selalu ada di tas gua. Sama Ramadan 30 hari nonstop. Lu cek tas gua nih lu yang nonton, ketemu gua di jalan, cek tas gua pasti ada pucuk harum. Bang Ucup, coba buka tasnya. Ada pucuk harum di dalamnya. Nah, kalau nggak ada pucuk harum, gua beliin pucuk harum loh. Itu. Betul, emang, pasti ada. Bener. Emang kalau abis buka harusnya yang manis kan? Harus. Biasanya. Ini. Harus. Nih udah paling pas. Manisnya kalau pas. Iya. Bener. Kalau nih udah ada dulu di zaman orang-orang puasa zaman dulu pasti ini selalu jadi pilihan utama kok. Iya. Nemenin kurma.
Bener, nambah dari kurma. Iya. Bener. Jadi emang gue pun walaupun nggak di body tas ya, gue Iya. juga mengkonsumsinya teh pucuk harum Iya. untuk berbuka. Betul, enak banget. Kadang orang ada yang concern terlalu manis, ternyata pucuk harum kan ada yang less sugar juga. Ada yang kan? sugar, Bisa jadi opsi tuh. bener. Nih, Oh. yang less sugar nih. Bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi. Tetap segar juga. Tetap seger juga. Less sugar tidak mengurangi kesegeran. Bener, bener less sugar. Wah, rapper Iya. nih kayaknya nih. Betul. Less sugar tidak mengurangi kesegeran. Betul. Udah rhyme tuh dia tuh deh. Rhyme itu. Jadi emang nggak salah lagi ya kalau kita mau buka puasa Betul. di bulan Ramadan ini teh pucuk Ayo, harum menjadi saat berbuka pilihan kok. pertama. Belum. Udah haus ya? Enggak. Aman nih, gue masukin tas lagi ya. Yoi. Kalau Ria nanti orang pengen. Sabi. Ibu, buka puasa di mana aja lebih seru dengan teh pucuk harum jumbo. Teh pucuk harum, teman wajib buka puasa di mana aja. Dan itu ditambah lowest point panik kan, karena dampaknya lu insecure, makin insecure kan, kesannya Iya, kayak bener-bener. wah ada yang ngisengin gue ya. Jadi selama hampir sebulan tuh tidur gue nggak tenang kan, setiap malam tuh kayak ngerasa ada yang ngintai atau apa ya gitu, atau apa gitu. Karena keinget momen itu gitu. Iya benar-benar. Siapa yang gak suka sama gue ya gitu Iya, kan? karena Iya, benar. gue ada salah apa sama orang ya, gue ada ini ya, gue ngeganggu siapa ya, gue kayak nggak ada kerjaan, kayak lagi nggak banyak ya. Apaan yang salah sama gue gitu. Gue kayak, ya itu makin lowest lagi gue tuh, ditambah udah pusing mikirin ini, terus ada gini, makin insecure kan, makin udah kali ya gue kerja di sini ya, apa udahlah gue ngapain kayak gitu, buka franchise makanan aja atau apa gitu. Galau tuh gue kok, galau banget. Gitu ya? Galau Oke. banget, ya. Galaunya banyak banget kayak ngurusin band juga. Karena gue kan jadi titik tumpu, ibaratnya kan si band-band yang gue manajerin bertumpu juga kan. Mesti ngapain ya, mesti ngapain nih ya Ucup gitu. Mesti gimana ya, mesti bikin apa ya. Ditambah waktu itu juga kita, karena gue program director Synchronize kan, kayak bikin apa ya Synchronize ya biar bisa tetap eksis tahun Betul, ini ya betul, gitu. betul. Terus belum bos kreatornya lagi, belum mikirin keluarga, banyak banget. Wah, puter tuh otak tuh. Iya kok. Bener. Kayak semuanya kan offline kan, kayak Bener. wah gue mesti ngapain ya, kayak ngeliat handphone tuh takut. Gue ngeliat handphone saat itu kayak Begitu ya? anjing, gue ngapain, gue bukan orang yang punya utang ya gitu. Iya. Gue kayak gue mesti gimana ya, mesti ngapain ya, mesti wah nggak ngerti tuh gue kayak. Oh, ini berarti lost point lo. Oke. Iya, lost point gue tuh ya pandemi itu. Iya, Karena iya. ya kayak gue bertanggung jawab terhadap semua yang gue kerjakan ini gitu loh. Gue ngerasa seperti itu, jadi kayak gue mesti ngapain ya. Ya itu beneran titik terangnya abis lebaran, oh ya gue bisa bikin ini, tapi bikin gimana ya biar nggak ini. Akhirnya ketemu tuh yang gue bilang bikin Synchronize ke TV aja. Karena kalau online kayak gini, kalau ke TV kan kita bisa nge-reminiscing orang tentang wah excited lagi nonton TV. Terus TV lu nggak pakai kuota nontonnya, semua orang bisa nonton. Betul. Gitu. Ya itu akhirnya kan terbuka, Ucup Pop juga terbuka, bikin lagu kali ya, bikin. Terus Danila juga akhirnya bikin beberapa kali project gitu, jalan semua. Bos kreator jadi beneran kebuka tuh. Dibukain pintunya tuh abis lebaran kok. Alhamdulillah. Mantap. Ya spiritual lah menurut gue itu, karena Betul, spiritual itu. ya dikasih lu pasti jalan ya gitu. Benar. Tapi memang tema Ramadan Journey ini tadi lu dengar sendiri, termasuk juga di bulan itulah terpikir untuk membuat Pesta Pora Ya betul. tahun 2022. Spesial Ramadan tuh buat gua. Buat Ucup. Sangat tuh. spesial. Gokil. Lo Pesta Pora nih skalanya udah gila nih, Cup. Tapi seorang Kiki Aulia Ucup masih punya mimpi terbesarnya nggak? Ada Apa itu, Cup? masuk surga. Amin. Iya benar. Amin, Iya. benar. Jadi presiden. Oh, jadi presiden. Menteri dulu, Cup. Mimpi anaknya SD. Langsung lah, kalau bisa langsung direct aja gitu. Kalau mimpi terbesar dalam hal karir sih kok ya, karena gue nggak pernah ngasih benchmark diri gue. Ya gue pasti ada journey yang gue, misalkan kayak naik gunung, gue pengen nanti sampai di sini, tapi gue selalu gue rabunin tuh yang di situnya. Gue kayak udah gue pelan aja sampai sini dulu. Kayak gue nanti biar gue tahu sendiri aja deh. Jangan berekspektasi nanti di sini gue bakal kayak gimana gitu. Karena kalau lu berekspektasi misalkan naik gunung, wah di atas pasti indah banget, lu bisa ngeliat pemandangan, tapi kalau nyatanya anjing banyak banget sampah ya di atas, segala macam, lu kecewa sendiri kan. Makanya gue bukan orang yang ngeset ekspektasi
di atas nih gue bakal kayak gini. Gue kayak udah gue kesini dulu ngeliat nanti dari sini, udah gue abis itu kesini, dari sini gue kesini, baru nanti gue step by step. Iya, jadi kayak apa yang gue lihat pas saat di puncak gunung itu, yang kayak emang gue nggak punya ekspektasi kayak, oh ini ya, jadi kayak apapun yang gue dapat itu pasti menjadi hal yang menurut gue itu udah lebih gitu menurut gue. Iya. Karena gue tidak berekspektasi gue gimana di situnya gitu. Ya kalau titik terbesar sih gue pengen bikin festival yang skala internasional, yang yang emang Pesta Pora ini bisa gue bawa ke banyak negara, bukan banyak kota aja gitu. Kayak franchise lah ya. Kayak ya, apa kalau festival musik? Entah franchise atau bukan franchise, tapi emang kita ya mungkin franchise bisa gitu, kayak kan dulu kan ada si Laneway Australia, terus ada Singapura, terus ada apa, gue pengen Pesta Pora kalau gue bisa bikin di banyak negara, kenapa enggak? Iya, kenapa enggak gitu. Ya mungkin ya siapa tahu 2024 udah bisa gue lakuin. Amin. Segede gitu gedenya aja lo cuma dalam hitungan minggu ngekonsepin, jadi nggak ada yang nggak mungkin, Job. Mantap. Iya. Job, mungkin ini udah sering ditanya, tapi gue tetap penasaran sih. Sebutkan 5 lagu favorit lu sepanjang masa di Indonesia dan penyanyinya siapa? Indonesia. Indonesia. 5 lagu. 5 lagu. Gue selalu sulit kalau ditanya kayak gitu. Yang gue kepikiran sekarang aja kok. Iya bebas. Sepanjang masa lo nih, jadi dari zamannya 80 boleh juga. Iya kalau ngomongin timeless. Nomor 1 sih, bukan nomor 1 ya, ini nggak sesuai urutan. Iya. Kalau yang kepikiran gue sekarang, yang gue selalu seneng dengerinnya tuh mau moodnya kayak gimana aja tuh gue si lagunya Rumah Sakit Kuning tuh gue suka banget. Oke. Rumah Sakit Kuning, terus drummernya teman gue tuh anak basket, Fadli. Iya, drummer barunya. Drummer barunya, iya benar. Terus sekarang gue suka lagunya The Adams yang Timur tuh gue suka tuh. Oke. 2. Iya, The Adams Timur. Sebenarnya The Adams yang Timur masa-masa tuh gue suka yang album barunya. Tapi kalau sepanjang masa itu mungkin bisa jadi list gue sepanjang masa. Terus 3 tuh gue suka lagunya Klapetis yang si lagu terakhir tuh gue suka. Nggak tahu gue. Ya nggak tahu, itu emang lagunya nggak terlalu populer sih, tapi lagunya enak banget. Ada gitar nggak gue nyanyi? Enggak, si bisa gue. Si bisa. 3. Terus gue suka lagu si Rocket Rockers yang Cheerleader, gue suka tuh. Oke. Terus gue suka ini sih sebenarnya lagunya Padi Sobat. Oke, iya. Sobat. Akhirnya ada yang mainstream 1. Iya, Sobat. Lagunya Padi yang Sobat tuh gue suka banget. Iya. Banyak apa ya? Banyak kenangan, banyak momen yang langsung ke notice di gue gitu loh. Oke. Bukan tentang cerita tentang sobat yang ngebaca ceweknya, bukan, tapi tentang kayak, wih gue pas jadi itu mewakil gue dari SD sampai SMA tuh lagu sobat tuh kayak ada terus. Oh gitu ya? Di hidup gue gitu. Iya. Kayaknya kayak setiap tongkrong nyanyi lagu itu, ini lagu itu gitu. Bener. Oh sobat. Iya. Oke. Lucu. Sobat. Na. Itu dia 4-nya generasi 2000 ke atas. Iya. Padi kan 90 akhir lah. Iya, sobatnya 90 akhir lah. Kalau Iya. 90-an awal nggak tahu, gue juga nggak notice juga sebenarnya kok. Karena kan gue mungkin Dewa. Ya Dewa, iya mungkin ada juga. Kalau Dewa mungkin lebih ke lagu favorit gue sepanjang masanya Dewa ya si Restu Bumi sebenarnya. Yakinkan Restu Bumi. Slang. Kalau slang gue suka ini. Lagunya dia tuh yang gue suka si Budi Kecil itu. Iya. Yang kita ada itu. Iya. Antara mereka gitu. Iya kita. Yang itu si Udin Kecil. Kalau Budi Kecil mah Iwan Fals ya. Itu Sore Tugu Pancoran Iwan Fals ya. Ya gue kalau slang gue suka sebenarnya gue suka si lagu Maafkan gue suka. Terus lagu pertama dia tuh. Tapi yang gue suka sebenarnya lagu Balikin yang paling. Sama gue juga album 7. Iya, gue dengar lagu Balikin tuh gue langsung kayak kelempar ke zaman itu. Sama. Pas denger Sama. dadak, wah langsung kelempar tuh.
Video klip di Sabang. Iya, langsung nggak des ke sana. Ya kalau slang itu, kalau Dewa ya Restu Bumi. Slang sebenarnya gue suka Lorong Hitam tuh, gue suka tuh. Lorong Hitam ada di album 7 juga kan. Iya. Lagu keduanya Terserah. Iya terserah. Oke, bener. Terserah ya gue suka, karena gue suka main gitarnya pas SMA tuh, dengerin kalau di tongkrongan nyanyiin gitaran lagu itu. Iya benar. Side B, Bim Bim Jangan Menangis. Iya, Lagu Bim Bim. pertama. Benar. Iya, dan itu masih jadi pertanyaan gue, kenapa Bim Bim syutingnya pakai baju sepeda, pakai jersey. Iya benar. Iya. Terus tapi kalau ngomongin lagu tongkrongan yang paling kena banget di gue, lagunya The Rain yang ini, Dengar Bisikku. Tahu nggak lo? Nggak tahu gue. Yang kadang aku berpikir, oke. Oke. Dapatkah? Ya gitu Itu lah tuh pokoknya. ya? Ya. Jadi gue Iya, emang iya. basicnya gue suka lagu karena di tongkrongan, momennya itu loh yang Iya, gue benar. yang kebentuk di gue momennya. Memorinya ya. Iya, memorinya. Gue benar. bukan karena suka lagu ini relate sama gue, enggak, karena wih gue pas nongkrong di sini enak banget. Gue pernah suka lagu gara-gara pengamen nyanyiin lagu itu. Lagu ST12 yang Rasa Yang Tertinggal. Iya. Ih, enak banget nih nyanyiinnya kayak. Iya. Nah lu kena tuh kayak gitu ya? Kena gue kayak langsung Iya. ingat momennya. Ih kok seneng ya denger ya gitu. Kena gitu gue. Oh banyak gue yang Bener. kena kayak gitu. Iya, Kayak iya. lagunya, misal kalau hip hop tuh gue sekarang suka si Envy tuh, ada yang Kawasaki gitu. Oke. Terus kayak lagunya Upi tuh gue suka, ada Tuan 13 tuh. Ya karena pas denger lagu ini, ih kok oke ya lagunya gitu. Iya. Random aja gitu. Bisa kena kapanpun ya, Iya. dan dimanapun lu nggak pernah Jadi tahu. kalau ngomongin gue sukanya genre apa, random gue sebenarnya. Iya. Ya walaupun lebih banyak ke Britpopnya gitu, tapi lebih random aja gue sebenarnya general. Makanya gue bisa nge-create program festival yang emang udah general banget. Gue Iya, ngeposisiin itu sih. diri gue dari sudut pandang apa nih yang bisa bikin happy ya gitu. Benar. Lebih gitu. Sip. Cup, thank you banget nih Cup. Wih, thank you kok, sama-sama kok. Di Udah buka Ramadan. puasa nih kok. Bentar lagi, gue juga udah nggak tahan nih. Pokoknya gue doain Cup, apa yang lo kerjain makin lancar. Amin. Sehat terus buat keluarga Amin. lo. Berkah Ramadan. Amin. Dan 2024 kejadian tuh, Pesta Pora Goes Internasional. Iya, pesta Siap. pora banyak lah di banyak negara. Bener, di Kamboja, Myanmar. Oh iya, kalau yang lu sebut itu mungkin tahun ini bisa kejadian. Oke guys, Ya. gue Riko Lubis. Gua Kiki Ucup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue jawab.